Berasnya diatur bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI maupun anggota kepolisian ASN yang sudah membangun jenjang karirnya, gitu ya, yang sudah puluhan tahun di situ, lalu kemudian tersingkir hanya karena kita membuka kesempatan bagian dari luar tadi tanpa ada upaya perbaikan di sisi manajemen talenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ombudsman yang berbahagia, senang sekali kita ketemu di Ngulik, ngobrol terkait dengan pelayanan publik. Kali ini spesial di bulan Ramadan dengan tema yang juga spesial. Akhir-akhir ini publik cukup dikagetkan. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak ya dengan Pak Robert, salah satu pimpinan Ombudsman RI. Apa sebetulnya yang mengagetkan publik? Ternyata Menteri Pan-RB akhir-akhir ini juga sudah mulai intens membahas mengenai rancangan PP terkait jabatan-jabatan yang bisa ditempati oleh para TNI dan Polri. Ini penting untuk kita bahas, dan di tengah-tengah kita sudah ada pimpinan Ombudsman, Bapak Robert, yang sehari-hari substansi kepegawaian, tenaga kerjaan terutama di AMPU tentu punya pandangan terkait kegelisahan publik ini, Pak Robert, dengan PP yang sudah dirancang dan deadline-nya juga dekat nih Pak Robert, April ya. Ini bagaimana Pak tanggapan Ombudsman terkait hal itu? Ya, Bella, Ombudsman tentu memberikan tanggapan dalam semangat sesuai Undang-Undang 37 Pasal 8 Ayat 2 bahwa kita punya kewenangan untuk memberikan saran kepada DPR, kepada pemerintah terkait dengan penyusunan kebijakan peraturan perundang-undangan agar mencegah terjadinya maladministrasi. Dan sesungguhnya Bella, ini tidak lagi semata mencegah ini. Kalau kita lihat 2 tahun sebelumnya, KU6 khususnya, itu kan sudah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan terkait dengan pengisian jabatan para pejabat kepala daerah yang itu berasal dari TNI dan Polri aktif. Artinya ini presidennya sudah ada. Nah, kita sesungguhnya tidak mau ini lalu kemudian terjadi lebih masif lagi saat ini dan ke depan, ketika pemerintah hari ini menyusun RPP tentang manajemen ASN, yang saya tahu memang itu adalah turunan dari Undang-Undang 20/2003 tentang ASN, di mana di pasal 19-nya diatur bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI maupun anggota kepolisian. Nah, ini yang perlu untuk diatur benar agar ini tidak lalu kemudian jabatan-jabatan sipil itu seolah-olah kemudian dibuka ruang bagi mereka-mereka yang aktif baik sebagai prajurit maupun sebagai anggota kepolisian, padahal di sana kan secara limitatif diatur. Jabatannya tertentu. Kemudian kedua adalah kalaupun di luar jabatan tertentu, maka dia harus pensiun dulu atau dia harus mengundurkan diri, gitu kan. Dan tentu ada prasyarat-prasyarat lain lagi gitu. Dan kemudian pada sisi lain Bella, yang tidak kalah penting juga adalah bahwa ini kan berlaku asas resiprokal. Dalam artian bahwa bukan hanya jabatan sipil yang diisi oleh tentara dan Polri, tapi juga jabatan Polri dan tentara TNI itu boleh dong diisi juga oleh sipil. Tapi kan selama ini kita tahu ya, itu asas keseimbangan, kesetaraannya itu kan tidak terlalu nampak. Itu di mana sipil yang ada di lingkungan tentara atau polisi itu adalah sipil yang menduduki jabatan-jabatan yang rendah atau hanya sebagai jabatan pendukung, supporting system. Sementara tentara dan Polri di jabatan sipil itu semua strategis itu. Nah, di mana keseimbangannya, gitu kan? Ya, ini menarik Pak. Sekaligus kita menjawab bagaimana isi hati para JPT Pak. Betul. JPT ASN yang dia berkarir dari awal. Betul. Kemudian ketika bersaing, nah ini ada, kita bisa bilang bukan dari orang luar ya, tapi
dari ASN-nya sendiri sudah cukup banyak JPT, kemudian ada usulan lagi TNI Polri mau mengisi di jabatan tertentu. Nah, pandangan Ombudsman sendiri seperti apa Pak? Idealnya kalau pengisian, kalaupun nanti PP ini kemudian disahkan, TNI Polri itu idealnya apakah tetap kalau TNI kan 10 kamar ya Pak ya, 10 kamar 10 yang jabatan tertentu betul. ya. Nah, apakah Polri juga ada dibatasi atau seperti apa Pak efektifnya? Iya, secara pribadi saya begini ya. Kita kalau mau membangun birokrasi kelas dunia, kita membutuhkan kualitas input yang juga kelas dunia. Kualitas input itu apa? Artinya sumber rekrutmen personilnya. Memang birokrasi ke depan itu harus makin terbuka. Bahkan yang non ASN pun boleh dong masuk ASN. Kemudian juga tentara dan polisi boleh, kan gitu. Untuk apa? Untuk membawa suatu perubahan baru, menjadi game changers, pengubah permainan dalam birokrasi kita yang memang butuh orang-orang yang punya kompetensi yang luar biasa di dunia akademik, dunia profesional, bahkan bela suatu waktu juga bisa jadi dirjen, deputi dan sebagainya. Demikian juga tentara. Saya kira tadi jadi Kapolres Pak. Oh ya, itu soal yang lain. Tapi sekarang pengaturannya gimana kan gitu kan? Jangan sampai begini, jangan sampai teman-teman ASN yang sudah membangun jenjang karirnya gitu ya, yang sudah puluhan tahun di situ, lalu kemudian tersingkir hanya karena kita membuka kesempatan bagian dari luar tadi tanpa ada upaya perbaikan di sisi manajemen talenta misalnya, atau perbaikan di sistem merit sistemnya. Nah, yang begini-begini yang saya kira satu sisi kita membuka kesempatan, tapi sisi lain harus ada batasan dan ada prasyarat. Batasan itu terutama limitasi jabatan mana dengan posisi yang mana, dan kemudian prasyaratnya itu adalah bahwa yang mengisi itu adalah orang-orang yang memang mental model, budaya kerja dan kompetensinya itu bisa berkontribusi bagi perbaikan kinerja dari birokrasi sipil, bukan malah kemudian hanya kemudian karena di tentara ada penumpukan perwira, di polisi ada penumpukan yang non-job gitu kan, lalu karena tidak ada saluran dipakailah jabatan. Nggak boleh begitu, bukan karena di sana ada penumpukan, tapi memang benar di sana ada orang-orang hebat gitu ya, sama seperti dunia kampus ada orang hebat, di dunia profesional ada orang hebat, maka birokrasi kita diisi oleh para game changers. Itu harus visinya begitu. Reformasi birokrasi kelas dunia itu harus ke sana cara berpikirnya, bukan untuk menjadi tempat tampungan mereka yang non job di lembaga asalnya, lalu adalah kemudian jabatan sipil yang bisa keisi sama mereka, kan nggak boleh gitu. Ini Pak menyambung Pak dengan kompetensi Pak ya. Kompetensi itu Menpan dalam rancangan PP-nya mencoba membuat klasifikasi dengan memasukkan box talenta. Jadi bagi perwira, dari perwira-perwira yang dianggap berprestasi begitu, ada box talenta untuk dikumpulkan orang-orang ini supaya bisa mengisi jabatan-jabatan sipil. Kemudian publik bertanya-tanya Pak, apakah kemudian hari ini tidak memunculkan dwi fungsi ABRI pada waktu sebelum kita reformasi birokrasi? Nah, pandangan Ombudsman seperti apa Pak? Apakah box talenta ini benar-benar menjadi salah satu solusi untuk kemudian mengantisipasi ruang gelap ya tadi Pak ya yang Bapak sampaikan, untuk seleksi supaya lebih terbuka dan lain sebagainya, kompetensi lebih terukur? Apakah box talenta ini tidak kemudian membuat pertanyaan publik dan bisa menjawab bahwa tidak akan ada konflik kepentingan di dalamnya? Bagus, box talenta itu kalau bahasa saya itu talent pool, artinya ada kolam talenta di mana di tentara sendiri didaftarkan siapa-siapa orang yang punya kompetensi tertentu. Demikian juga di lingkungan Polri, dan bahkan harus di ASN juga harus punya talent pool yang itu termanage dengan baik. Jadi ketika kemudian ada posisi kosong, kita tinggal ngelihat ini di tentaranya mana, di polisinya mana, atau di sipil sendiri yang mana begitu kan yang bisa mengisi. Tapi begini, khusus untuk tentara dan polisi, undang-undang Polri dan undang-undang TNI itu kan masih sangat limitatif. Betul. Yang boleh mengisi jabatan sipil itu hanya dua. Satu adalah mereka yang sudah pensiun atau mengundurkan diri, atau yang dinas aktif tapi untuk jabatan tertentu. Jadi jangan kemudian PP manajemen ASN-nya membuka sementara undang-undangnya itu masih limitatif.
Nah ini bela kan hukum ya, Yeah. nggak terjadi Yeah. sinkronisasi ketidakpastian hukum. Jadi kalau memang itu mau dibuka, maka revisi juga Undang-Undang Tentara dan Undang Polri-nya. Yeah. Meskipun kita juga harus hati-hati agar jangan kemudian revisi ini malah kemudian jadi air bah yang membuka lagi fungsi ABRI atau fungsi TNI yang itu tentu kita tolak gitu ya. Semangat reformasi justru salah satunya adalah menolak kembalinya fungsi ABRI atau tentara dan menegakkan profesionalisme tentara dalam bidang pertahanan. Tentu itu semangat besarnya. Yeah. Tapi kalaupun misalnya ada talenta-talenta luar biasa di sana yang perlu untuk berkontribusi bagi birokrasi sipil dengan suatu manajemen talenta yang tadi tertata, itu boleh, tapi revisi juga agar kemudian ada kepastian hukum. Iya, jadi undang-undang yang mengatur kekhususan itu harus direvisi Pak ya. Kalau memang usulannya adalah terkait dengan meritokrasi, kemudian perbaikan. Kita boleh lihat dulu Pak ya, ada beberapa pemberitaan Pak yang cukup menarik dan bisa ditanggapi oleh Ombudsman Pak. Jadi kita ngelihat ke belakang nih? Iya. Oh gitu, oke. Nah ini Pak, RPP manajemen ASN ditargetkan selesai 30 April. Nah ini rasa-rasanya Pak, begitu banyak draft PP kita Pak. Dan ini kayaknya ada semacam percepatan Pak. Betul. Khusus untuk draft PP yang TNI Polri ya. Apakah kemudian ini sudah pernah disampaikan Pak kepada Ombudsman dalam kerangka memberikan masukan begitu Pak? Enggak, saya justru dapat informasi secara informal baik dari Kementerian PAN maupun dari Senayan, tapi tidak ada yang resmi atau formal gitu ya. Dan poin utamanya begini, RPP ini tentang manajemen ASN itu sangat penting bagi kehidupan publik kita, termasuk bagi proses orang dalam mengisi atau menjalankan jenjang karir mereka. Maka saya sangat berharap Kementerian PAN itu untuk membuka kanal bagi partisipasi publik, ya, dengarkan masyarakat, terutama mereka-mereka yang memang terlibat dalam pekerjaan reformasi, apakah reformasi tentara atau sektor keamanan, reformasi birokrasi sipil dan sebagainya, libatkan mereka. Betul. Dengar dan libatkan mereka dalam pembahasan. Jangan seperti sekarang ini Bella. Ini prosesnya hanya PAK, ya panitia antar kementerian di sisi eksekutif, lalu kemudian ada pembicaraan dengan DPR, tapi publiknya sendiri nggak kemudian didengarkan atau minimal organisasi-organisasi profesi seperti Korpri, gitu atau juga asosiasi-asosiasi yang terkait apapun di ASN gitu, itu harus didengarkan agar kemudian mereka tahu, mereka juga bisa mempersiapkan diri seperti apa sih lapangan kompetisi ke depan yang akan disiapkan oleh RPP ini. Jadi ini harus dibuka. Hak publik untuk mendapatkan partisipasi bermakna. Hak untuk diundang, hak untuk didengarkan, dan hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. Jika pendapatnya tidak kemudian diakomodir, dia punya hak untuk mendapatkan penjelasan kenapa. Agar kemudian RPP ini menjadi RPP kita semua orang bersiap, termasuk ASN, bahwa kemudian era kompetisi akan segera hadir. Kompetisinya tidak hanya di internal mereka, tapi juga bahkan dengan teman-teman sejawat dari unsur keprajuritan, dari kepolisian, dan bahkan juga saya berharap begini Bella, RPP ini sebenarnya juga harus membuka kemungkinan dan peluang bagi mereka-mereka yang non ASN. Malah ini yang tidak banyak dibahas ini. Bagaimana teman-teman yang besar di dunia masyarakat sipil, besar di dunia media massa, yang besar hebat di akademik, bahkan diatur, kaum diaspora dan sebagainya, mestinya ini harus diatur sehingga sama porsinya juga dengan pengaturan tentang tentara tadi. Jadi pertanyaannya kan begini, mereka kok yang tentara dan Polri diatur ya, tapi kita yang hebat di dunia profesional, ya sudah diaspora di Amerika, di Eropa, itu kalau mau masuk ke sana ada nggak sih pengaturan yang lebih pasti? Tentu hari ini sudah ada prakteknya, tapi kalau ini diatur secara lebih pasti di RPP ini akan lebih bagus. Jadi gini Pak, kalau publik ya melihat RPP ini terburu-buru sekali Pak untuk kemudian ditargetkan selesai 30 April. Bahkan mungkin tadi Pak Robert juga sudah singgung ya, ini publik mana nih yang sempat diajak bertukar pikiran dalam hal menyusun RPP itu, apakah kemudian RPP ini sudah betul-betul
mendapat seluruh masukan dari berbagai pihak. Dan dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa Ombudsman memiliki kanal-kanal pengaduan yang sudah tersedia di kantor perwakilan begitu ya. Jadi kita sudah punya 34 kantor perwakilan. Apabila kemudian terdapat pengaduan-pengaduan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, sahabat Ombudsman bisa langsung menyampaikan pengaduan di 34 kantor perwakilan. Atau secara cepat teman-teman bisa langsung menghubungi call center Ombudsman 137, dan kita juga punya WhatsApp pengaduan di 0821 3737 37-nya 4 kali, dan media sosial Ombudsman Republik Indonesia. Kita lanjut Pak Robert, ada yang mau ditayangkan lagi nih Pak terkait dengan pemberitaan. Jadi biar sekaligus kita jawab juga Pak isu-isu terkini terkait dengan RPP yang membahas TNI Polri. Menpan RB menyatakan bahwa RPP manajemen ASN bakal selesai 30 April 2024. Tadi sudah dijawab Pak ya. Nah ini kemudian ada juga Pak yang menyatakan bahwa seluruh aspek substansinya sudah terpenuhi. Nah ini Pak, ini perlu direspon juga. Sekaligus masukan kepada Kemenpan dan pihak-pihak terkait Pak. Substansi apa nih yang sebetulnya harus benar-benar masuk di dalam RPP tersebut kalau memang mengaminkan Polri dan TNI Pak untuk diakomodir. Itu dia persoalannya, karena kita tidak mendapatkan dokumen resminya secara utuh ya. Dapatnya itu cuma beberapa poin. Tapi kalau boleh saya sampaikan, yang paling penting dari RPP manajemen ASN adalah tadi itu visi kita membangun birokrasi kelas dunia yang diisi oleh kualitas input atau SDM aparatur yang juga kelas dunia. Itu dulu. Kesana nggak semangat kita. Bukan sekedar nampung orang loh Bella. Nampung orang yang lagi non-job tempat lain lalu inilah tempat tampungan untuk mendapatkan jabatan. Bukan begitu. Jadi visinya itu adalah visi untuk membangun birokrasi kelas dunia. Maka turunan berikutnya adalah manajemen talenta itu menjadi sangat penting. Manajemen talenta di lingkungan tentara, di lingkungan Polri, di lingkungan ASN sendiri atau jabatan sipil itu harus dibuat dengan talent pool yang sangat kuat, sehingga ketika kemudian ada kekosongan jabatan atau ada kebutuhan pengisian atau pengadaan jabatan baru, itu kan tinggal dilihat itu siapa-siapa sih stok atau supply-nya itu di mana. Orang yang memang luar biasa untuk mengisi jabatan ini ada di mana gitu. Sehingga tidak kemudian orang itu bahkan nggak ngerti dia akan diproses, tahu-tahu besok diundang untuk dilantik misalnya. Nggak boleh begitu. Sama seperti pejabat kepala daerah kan prakteknya begitu. Nggak tahu gimana ceritanya, tahu-tahu kemudian dia ikut dalam permainan gitu. Jadi manajemen talenta juga diatur, tapi juga jangan sampai juga mengorbankan jabatan sipil sendiri. Bagaimanapun mereka ini sudah berkarir di sana ya. Jangan terjadi demotivasi dan demoralisasi pada teman-teman para pejabat pimpinan di jabatan sipil karena kemudian tergusur oleh kehadiran unsur-unsur dari luar ASN sipil itu tadi gitu ya. Tapi juga yang lain adalah RPP ini saya berharap juga mengatur ketika kemudian ASN itu kemudian ke tentara dan ke lingkungan Polri. Kan harus begitu. Betul. Jangan tentara dan Polri-nya saja yang kemudian ke lingkungan ASN sementara ASN-nya ke sana nggak diatur. Hari ini terjadi, ada praktek yang saya tahu, tapi bisa kita tanya, apa sih jabatan mereka di sana? Supporting system doang itu, nggak ada. Bahkan bila kepala biro perencanaan di lingkungan tentara dan Polri itu bukan mereka-mereka dari Bappenas, tapi tentara Polri itu sendiri yang tidak pernah belajar perencanaan juga gitu kan. Nah kemudian terakhir adalah RPP ini juga mengatur peluang bagi mereka yang non ASN, non TNI, non Polri, yang itu ada dunia akademik, dunia profesional, para diaspora, datang sebagai game changer untuk mengisi. Nah ini adalah kesempatan buat saya, buat kita semua ya, untuk mendorong agar kemudian RPP ini sebagai suatu peluang baru untuk kita makin mengejar visi tentang birokrasi kelas dunia yang tentu bagi Ombudsman ini menjadi prasyarat bagi hadirnya kualitas pelayanan publik yang prima yang mudah-mudahan juga kelas dunia gitu. Mungkin kalau TNI Pak dia lebih rigid Pak ya di undang-undangnya. Nah keleluasaan itu justru di Polri Pak. Nah, Polri karena tidak diatur rigid begitu ya. Jadi
sebarannya sekarang sudah mulai banyak, Pak. Banyak, di BUMN ada, Betul. BUMD juga bahkan Ya, ada, ya, pejabat kepala daerah ada. Ada pesan barangkali Pak bagi pengampu kepegawaiannya langsung nih untuk Iya. yang TNI Polri. Ini kan kalau Polri sudah banyak nih Pak ya, sudah menduduki di beberapa kursi, bahkan baru-baru ini juga kita tahu Pak siapa-siapa saja yang sudah masuk di kementerian lembaga. Dalam hal ini tentu RPP itu melibatkan instansi terkait Pak. Tadi kita sudah berikan pesan khusus Pak kepada Menteri Pan-RB. Kalau untuk TNI Polri-nya Pak yang cukup banyak di-mention publik, nah itu ada masukan khusus Pak yang mungkin Pesan akan khusus disampaikan? saya adalah begini, kita semua menghormati meritokrasi di bidang pertahanan. Jadi mereka yang berkarir di bidang pertahanan sejauh mungkin di sanalah mereka akan berkarir. Mereka yang berkarir di bidang keamanan dalam arti Polri akan menghabiskan karirnya di sana. Idealnya begitu. Dengan antara lain misalnya agar tidak terjadi penumpukan prawira yang non-job tadi, perbaiki sistem rekrutmen di Polri, perbaiki sistem rekrutmen di tentara sehingga tidak terjadi ujungnya non-job. Sekarang non-job itu banyak karena rekrutmennya memang sudah tidak terlalu tepat. Gitu. Jadi perbaikan di sisi itu gitu ya. Kemudian kedua adalah dibangun manajemen talenta tadi gitu ya, agar kemudian mereka-mereka yang luar biasa hebatnya baik di Polri maupun tentara itu bisa mengisi jabatan di sana, ataupun ketika kemudian dia harus migrasi ke jabatan sipil, yang akan dikirim adalah mereka yang memang luar biasa kompetensinya, yang nanti berkontribusi bagi peningkatan kinerja ASN atau kinerja di lingkungan birokrasi sipil. Gitu. Itu yang saya harapkan. Jadi dan itu tentu gini Bella, tentu juga revisi undang-undang penting karena kalau lihat undang-undang Polri itu sangat limitatif, nggak boleh mereka yang tidak mengundurkan diri atau yang belum pensiun untuk menduduki jabatan sipil, nggak boleh loh kalau di undang Polri. Undang tentara masih ada 10 jabatan yang aktif boleh, tapi limitatif 10. Di luar itu sesungguhnya nggak boleh. Nah kalau kemudian misalnya RPP manajemen sipilnya ini, manajemen ASN-nya sudah dibuka peluangnya, maka revisi juga harus dilakukan di peraturan perundang-undangan di lingkungan tentara maupun Polri. Kalau enggak, yang terjadi adalah ketidakpastian hukum. Yang terjadi kemudian tafsiran yang boleh jadi akan merepotkan kita semua di belakang hari. Gitu. Dan malah kemudian semangat atau cita-cita reformasi kita, di mana dari fungsi ABRI, dulu bahasanya ABRI sekarang tentara itu harus dihilangkan, dan kemudian menegakkan profesionalisme tentara di bidang pertahanan, polisi di bidang keamanan, itu bisa terancam mundur kalau kemudian tidak ada pengaturan yang lebih pasti. Sebenarnya enak Pak ya kalau TNI ya jadi TNI aja Pak ya. Mestinya. Jadi Polri ya jadi Polri aja gitu. Kan di sana juga tidak kalah terhormat. Betul. Mereka semua juga sangat penting bagi bangsa ini untuk membangun Indonesia emas 2045. Itu sangat penting bagi pertahanan negara kita, sangat penting bagi menjaga keamanan dan penegakan hukum kita. Jadi saya merasa bahwa justru pekerjaan-pekerjaan di dua ranah besar ini itu pekerjaan yang membutuhkan tenaga-tenaga hebat yang luar biasa. Kenapa pula kemudian mereka mau untuk melihat yang lain kalau misalnya ternyata di sini sangat dibutuhkan. Gitu. Ini sudah terjawab semua Pak. Sebetulnya beberapa isu-isu penting tadi yang sempat ditanyakan publik. Dan saya kira sudah masuk di penghujung acara nih Pak. Sudah 20 menit lebih ternyata kita diskusi terkait dengan isu-isu terkini ini. Mungkin ke depan ada Pak ya rencana untuk membahas ini dengan instansi terkait, mungkin dengan Kemenpan RB, dengan TNI Polri. Mungkin juga jadi salah satu usulan Pak ya. Ada saja kemungkinan Bella, karena memang sesuai dengan tadi di awal saya sampaikan, Undang-Undang 37 memberikan salah satu wewenang Ombudsman adalah memberikan saran ya dalam kerangka penyusunan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mudah-mudahan ini bisa mencegah terjadinya maladministrasi. Kita punya kewenangan untuk itu. Jadi kita akan lihat kemungkinan untuk kita berikan masukan meskipun waktunya sudah tinggal 1,5 bulan gitu ya. Dan sisi pemerintah sendiri juga kan tidak terbuka. Ini poin kedua saya, pemerintah, saya berharap terutama Kementerian PAN untuk membuka dokumen yang ada ya, ini permintaan resmi Ombudsman agar ini menjadi bacaan publik dan kemudian ada akses atau peluang bagi masyarakat memberikan masukan. Dan kemudian ketiga adalah unsur masyarakat sipil khususnya
baik yang bekerja di sektor reformasi keamanan dan pertahanan maupun aktivis reformasi birokrasi untuk memberikan perhatian. Betul. Dan mudah-mudahan pemerintah memberikan peluang bagi mereka partisipasi bermakna terlibat dalam proses penyusunan dan pembahasan sehingga kemudian undang-undang ini memang menjadi undang-undang milik kita semua yang nantinya mendapatkan dukungan dari publik dan bisa kemudian berjalan secara efektif ketika tahapan pelaksanaan terjadi gitu. Baik, terima kasih Pak Robert. Secara singkat dari apa yang disampaikan Pak Robert mengenai rancangan PP manajemen ASN, Ombudsman memberikan perhatian khusus begitu. Betul. Pak ya. Yang pertama terkait dengan bagaimana kapasitas kompetensi itu benar-benar diatur. Yang kedua adalah pada pihak-pihak terkait TNI Polri juga harus mulai berbenah di internalnya supaya memang apa yang ada di internal tersebut bakat-bakat, kalau tadi ada box talenta ya yang bisa tersalurkan di internalnya dan terkhusus kepada Menteri Pan RB dibuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan termasuk juga rancangan draft PP tersebut. Terima kasih banyak Pak Robert atas beberapa hal yang sudah dibagikan kepada sahabat Ombudsman. Saya Belinda Dewanti, kami undur diri dan sampai ketemu di podcast Ombudsman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.